Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aisyah NIM 2402034 dari Program Studi Agroteknologi di Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Salmiati MPD PhD. Pada video kali ini, saya akan membahas laporan praktikum dari judul Pengaruh Faktor Lingkungan Terhadap Laju Fotosintesis. Latar belakang. Fotosintesis merupakan proses penting bagi tumbuhan hijau untuk mengubah energi cahaya menjadi energi kimia dalam bentuk glukosa dengan menggunakan air, karbon dioksida, dan klorofil sebagai pigmen penangkap cahaya. Melalui proses ini, tumbuhan menghasilkan oksigen yang penting bagi kelangsungan hidup makhluk hidup lainnya. Faktor lingkungan seperti intensitas cahaya, suhu, dan konsentrasi CO2 sangat mempengaruhi laju fotosintesis. Intensitas cahaya berperan dalam menentukan banyaknya energi yang tersedia, sedangkan suhu mempengaruhi aktivitas enzim fotosintetik yang bekerja optimal pada suhu tertentu. Selain itu, peningkatan kadar CO2 hingga batas tertentu dapat mempercepat laju fotosintesis. Dalam praktikum ini digunakan tanaman Hydrilla verticillata karena mudah diamati proses fotosintesisnya melalui gelembung oksigen yang dihasilkan. Senter digunakan sebagai sumber cahaya buatan, baking soda sebagai sumber tambahan CO2, serta air panas dan air suhu ruang digunakan untuk membandingkan pengaruh suhu terhadap laju fotosintesis. Adapun tujuan dari praktikum ini yaitu yang pertama, mengetahui pengaruh faktor lingkungan seperti cahaya, suhu, dan konsentrasi CO2 terhadap laju fotosintesis. Kedua, melatih keterampilan mahasiswa dalam melakukan pengamatan laju fotosintesis pada tumbuhan air dan menghubungkan hasil praktikum dengan konsep fisiologi fotosintesis. Dalam praktikum ini, alat dan bahan yang digunakan antara lain gelas ukur, corong kaca, tabung reaksi, hot plate, senter, termometer, bunsen, penggaris, air, hidrilla, dan soda kue. Cara kerja. Tahap pertama, siapkan alat dan bahan yang akan digunakan, yaitu hidrilla, gelas ukur, corong, tabung reaksi, larutan NaHCO3, lampu, dan termometer. Tahap kedua, susun rangkaian percobaan dengan cara menempatkan hidrilla di dalam gelas ukur yang telah berisi larutan NaHCO3. Tutup gelas ukur tersebut menggunakan corong, kemudian pasang tabung reaksi berisi air di atas corong untuk menampung gelembung oksigen hasil fotosintesis. Tahap ketiga, lakukan variasi faktor lingkungan sebagai berikut. Yang pertama, intensitas cahaya dengan mengatur jarak lampu pada 10 cm, 20 cm, dan 30 cm. Yang kedua yaitu suhu air dengan menggunakan suhu ruang, suhu 35 derajat Celcius dan suhu 45 derajat Celcius. Dan yang terakhir konsentrasi NaHCO3 dengan menggunakan konsentrasi 0,1 mol, 0,3 mol, dan 0,5 mol. Tahap keempat, amati jumlah gelembung oksigen yang terbentuk selama 5 menit untuk setiap perlakuan yang diberikan. Catat hasil pengamatan dalam lembar hasil dan lakukan ulangan minimal sebanyak 3 kali untuk setiap perlakuan agar memperoleh data yang lebih akurat. Pembahasan. Dari hasil pengamatan intensitas cahaya terhadap laju fotosintesis menunjukkan bahwa peningkatan intensitas cahaya berpengaruh terhadap kenaikan laju fotosintesis. Pada jarak lampu 10 cm, rata-rata jumlah gelembung oksigen mencapai 26,6 gelembung per 5 menit. Sedangkan pada jarak 20 cm menurun menjadi 15,8 gelembung per 5 menit dan pada 30 cm menurun lagi menjadi 10,6 gelembung per 5 menit. Hal ini menunjukkan bahwa semakin dekat jarak sumber cahaya atau semakin tinggi intensitasnya, maka semakin cepat laju fotosintesis berlangsung. Menurut Thais et al. 2018, cahaya merupakan sumber energi utama dalam fotosintesis yang berperan dalam proses fotosintesis air untuk menghasilkan oksigen.
Apabila intensitas cahaya meningkat, energi foton yang diterima klorofil juga bertambah sehingga meningkatkan aktivitas reaksi terang. Namun, pada intensitas yang terlalu tinggi, laju fotosintesis dapat menurun akibat terjadinya fotohibernasi. Yang kedua, pengaruh suhu terhadap laju fotosintesis. Variasi suhu juga menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap jumlah gelembung oksigen yang dihasilkan. Pada suhu ruang, rata-rata jumlah gelembung oksigen sebesar 5,6 gelembung per 5 menit. Meningkat pada suhu 35 derajat menjadi 15,6 gelembung per 5 menit. Namun, kembali menurun drastis pada suhu 45 derajat Celcius menjadi 5,3 gelembung per 5 menit. Hal ini menunjukkan bahwa suhu optimum untuk fotosintesis pada hidrilla adalah sekitar 35 derajat Celcius. Suhu yang terlalu rendah menghambat aktivitas enzim, sedangkan suhu yang terlalu tinggi dapat menyebabkan denaturasi enzim yang berperan dalam reaksi gelap fotosintesis. Menurut Hopkins dan Hunter 2023, suhu mempengaruhi kerja enzim Rubisco dan laju reaksi biokimia dalam fotosintesis. Ketika suhu melampaui batas optimum, enzim menjadi tidak stabil sehingga laju fotosintesis menurun. Yang ketiga, pengaruh konsentrasi CO2 terhadap laju fotosintesis. Pada variasi konsentrasi NaHCO3 sebagai sumber CO2, terlihat bahwa laju fotosintesis meningkat seiring bertambahnya konsentrasi hingga titik tertentu. Pada konsentrasi 0,1 mol, rata-rata jumlah gelembung oksigen sebesar 7,6 gelembung per 5 menit. Meningkat sedikit pada konsentrasi 0,3 mol menjadi 7,8 gelembung per 5 menit dan tertinggi pada 0,5 mol sebesar 10,6 gelembung per 5 menit. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi ketersediaan CO2, semakin besar pula laju fotosintesis hingga mencapai titik jenuh, di mana peningkatan CO2 tidak lagi meningkatkan hasil fotosintesis secara signifikan. Menurut Salisbury dan Ross 2021, karbon dioksida merupakan bahan baku utama dalam proses pembentukan karbohidrat, sehingga peningkatan konsentrasi CO2 akan mempercepat reaksi asimilasi karbon selama ketersediaan cahaya dan enzim masih mencukupi. Dari ketiga percobaan, dapat diamati bahwa faktor lingkungan yang paling signifikan merupakan faktor intensitas cahaya, karena dalam mempengaruhi laju fotosintesis hidrilla. Hal ini terlihat dari perbedaan jumlah gelembung oksigen yang cukup besar antara perlakuan jarak lampu 10 cm dan 30 cm. Cahaya secara langsung berperan dalam proses reaksi terang yang menghasilkan ATP dan NADPH sebagai sumber energi untuk reaksi gelap. Menurut Lakitan 2019 juga menjelaskan bahwa cahaya menjadi faktor pembatas utama fotosintesis, terutama pada tumbuhan air yang bergantung pada ketersediaan cahaya untuk melakukan fotoreduksi air. Kesimpulan, dari hasil praktikum dapat disimpulkan bahwa laju fotosintesis dipengaruhi oleh intensitas cahaya, suhu, dan konsentrasi karbon dioksida. Semakin tinggi intensitas cahaya dan konsentrasi karbon dioksida, maka laju fotosintesis meningkat hingga mencapai titik optimum. Suhu optimum untuk fotosintesis terjadi pada 35 derajat Celcius, sedangkan suhu yang terlalu tinggi menyebabkan penurunan laju fotosintesis. Faktor yang paling berpengaruh terhadap laju fotosintesis adalah intensitas cahaya.